Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat ya. Masih semangat belajarnya? Oke, kita lanjutkan daring kita kelas 2 tema 7 subtema 1 PB 6 SD Negeri Yosowilangun Lor 1. Oke, kita buka pembelajaran kita. Ayo mengamati. Nah, kita amati gambar di situ. Di situ ada ibu dan ayahnya Siti. Kira-kira mereka sedang apa? Di situ ada judul berkumpul bersama keluarga. Nah, pastinya kalian semua pasti merasa senang kalau waktu kalian di rumah kalian gunakan untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Akan Bu Guru bacakan cerita singkatnya. Pada minggu malam, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa itu fabel? Ada yang pernah diceritakan oleh orang tuanya masalah fabel? Nah, kita cari tahu dulu apa itu fabel. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Nah, kira-kira bagaimana binatang yang menyerupai manusia? Nah, contohnya bisa bicara seperti manusia, bisa memiliki akal cerdik, seperti itu ya. Contohnya apa saja ya fabel? Mari kita buka contoh fabel apa saja. Contoh fabel. Nah, di sini Bu Guru punya beberapa contoh fabel. Tupai dan ikan gabus. Wow, menarik sekali nih. Mungkin ceritanya ya. Kemudian keledai cerdas. Monyet dan buaya. Kemudian, nah di sini ada kancil dan cicak badung. Kalian bisa melihatnya di buku tema kalian anak-anak. Nanti kalian bisa tahu ceritanya tentang apakah isi ceritanya ya. Cukup kalian buka di buku tema dan kalian baca cerita lengkapnya. Karena panjang maka Bu Guru memberikan ringkasan ceritanya saja di sini. Akan Bu Guru bacakan, mari kita dengarkan bersama. Suatu hari, serombongan semut melihat buah apel di pinggir sungai. Mereka pun meminta bantuan kancil untuk mengambil buah tersebut dengan sistem bagi hasil. Semut kemudian memotong-motong buah tersebut agar dapat dilarutkan dengan daun menggunakan arus sungai. Saat mereka menikmati buah tersebut, rupanya muncul seekor cicak yang datang mengambil buah mereka. Semut kemudian minta tolong kepada kancil. Kancil mengajak para semut untuk menipu cicak dengan menggunakan buah kecil. Semut beranggapan buah itu adalah cabai yang akan membuat cicak kepedasan setelah memakannya. Rupanya, setelah dimakan, cicak tidak merasa kepedasan. Kancil berkata bahwa semut terlalu tulus untuk mengerjai cicak dan sebaiknya cara penipuan tidak dipakai. Kancil rupanya berencana menegur cicak dengan menghadiahkannya sekeranjang buah ceri. Cicak yang mengetahui rencana ini pada akhirnya menyesal atas tindakannya. Nah, dari cerita ini dapat kita ketahui bahwa sifat-sifat dari tokoh tersebut sangatlah berbeda ya. Ada si cicak yang memiliki sifat curang, kemudian kancil memiliki sifat yang baik, kemudian suka menolong dan tidak pernah membalas kejahatan temannya. Kemudian ada siapa lagi tokohnya? Ada semut. Ya, semut memiliki sifat yang adil karena dia berusaha membagi makanannya bersama kancil. Nah, sangat bagus sekali di situ ceritanya. Maka kita sebagai anak atau penerus bangsa seharusnya memiliki sikap atau sifat yang sangat yang baik. Contohnya rukun ya dengan teman, rukun dengan sesama. Nah, contoh tersebut merupakan pengamalan sila keberapa anak-anak? Sudah Bu Guru terangkan ya. Sila keberapa? Memiliki sikap kerukunan? Iya, pintar sekali. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia ya. Di sini kita lihat gambar nomor 1. Kita baca dulu. Berilah tanda centang untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan atau berilah tanda silang untuk perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Kita amati nomor 1. Nah, di situ ada gambar dua anak yang sedang bertengkar. Maka itu merupakan contoh
berkelahi atau tidak? Merupakan contoh rukun atau tidak? Iya, tidak merupakan contoh rukun. Maka kita beri tanda apa? Silang. Oke, pintar sekali. Kemudian nomor 2, di situ ada keluarga Siti yang sedang berkumpul dengan keluarganya. Mereka terlihat sangat bagaimana? Sangat senang. Maka dapat dilihat di situ kalau mereka menggambarkan sikap rukun. Maka kita memberikan tanda apa? Silang atau centang? Iya, pintar. Kita berikan tanda centang. Kemudian yang nomor 3, di situ ada Siti, Udin, Beni sedang bermain bersama teman-temannya. Ya, mereka sangat senang sekali rupanya. Nah, di situ merupakan contoh sikap rukun atau tidak, anak-anak? Iya, pintar sekali. Itu adalah contoh sikap rukun. Maka kita memberi tanda silang atau centang. Centang ya. Oke, kita beri tanda centang. Kemudian yang keempat, ada beberapa anak yang sedang berkelahi ya. Di situ menggambarkan contoh sikap rukun atau tidak kalau berkelahi, anak-anak? Tentu tidak ya, maka kita beri tanda silang. Pintar sekali. Nah, dari sini kalian sudah bisa membedakan antara contoh hidup rukun dan tidak rukun ya. Kalau sudah mengerti, maka kita next ke materi berikutnya. Membandingkan bunyi panjang dan pendek. Nah, di sekitar kita itu banyak sekali benda-benda, anak-anak. Nah, kalau kita bunyikan maka akan menghasilkan bunyi yang panjang dan pendek. Contohnya ini, jam beker. Kira-kira bunyinya kalau dia berbunyi maka menghasilkan suara panjang atau pendek? Iya, benar sekali ya, suara panjang. Oke, lanjut next. Pada gambar berikutnya di sini ada kentongan. Di sini adalah alat tradisional, anak-anak. Kalau dibunyikan maka akan mengeluarkan bunyi panjang atau pendek? Oke, kalian amati sendiri, kalian praktekkan sendiri. Next, di sini ada gambar tangan yang sedang applause ya, atau bertepuk tangan. Maka bunyinya panjang atau pendek? Iya, pasti kalian tahu jawabannya. Oke, lanjut. Di sini ada gambar klakson sepeda. Kalau kalian membunyikan klakson sepeda, bisa menghasilkan bunyi yang panjang atau pendek, anak-anak? Ya, kalian simpan sendiri jawabannya. Kemudian di sini ada tangan yang memegang 2 buah kayu. Kemudian kalau dibunyikan kira-kira menghasilkan bunyi panjang atau pendek? Oke, kalau sudah mengerti, kalian praktekkan. Kemudian kalian cari benda-benda yang lainnya yang bisa dibunyikan dan kalian bedakan bunyinya panjang atau pendek ya. Harus bisa membandingkan ya. Oke, kalau sudah bisa, kita next ke tugas berikutnya. Tugas untuk hari ini. Nah, di sini ada tugas lagi untuk kalian. Apa tugasnya? Kita lihat. Garis bawahi kata yang dinyanyikan dengan nada panjang dan pendek. Di sini kalian disuruh menggarisbawahi nada yang panjang ya, anak-anaknya. Jadi nanti ada kata yang dinyanyikan secara panjang, maka kalian tugasnya menggarisbawahi. Di sini ada contoh lagu Pelangi-Pelangi dengan birama 2/4 ya. Nah, contohnya Bu Guru akan menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi di sini. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, dari contoh yang Ibu nyanyikan tadi, pasti kalian bisa membandingkan kata mana yang harus dinyanyikan dengan nada yang panjang. Maka tugas kalian adalah menggarisbawahi kata tersebut. Paham ya, anak-anak ya? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke tugas berikutnya. Nah, ini lagi ada tugas untuk kalian, halaman 56 sampai 57 di buku tema. Cukup kalian tulis jawabannya saja ya, soalnya tidak perlu ditulis. Oke, itu adalah tugas kalian. Nah, ternyata subtema 1 sudah habis, anak-anak. Setelah belajar subtema 1, apa yang kamu ketahui? Nah, kira-kira apa yang sudah kamu bisa dari mempelajari
subtema 1 di rumah kemarin-kemarin dengan Bu Guru? Nah, oke, sekarang kita lihat ini. Sekarang aku bisa. Di sini ada 10 pernyataan, ya. Berilah tanda centang pada petak di bawah ini. Nah, artinya kalau kalian memberi tanda centang berarti kalian sudah bisa, ya, melakukan atau sudah bisa mempelajari kegiatan tersebut. Bu Guru bacakan mulai dari nomor 1, mengetahui tugasku di rumah. Nah, kira-kira kalian sudah bisa apa belum menyebutkan tugas kalian di rumah? Contohnya membantu ayah, membantu ibu, kemudian mengerjakan tugas rumah, kemudian menyapu rumah, dan banyak sekali kegiatan yang bisa kalian lakukan di rumah. Bisa ya anak-anak ya menyebutkan? Maka kalau sudah bisa, ibu kasih tanda centang untuk kalian. Kemudian lanjut nomor 2, melakukan gerak berjalan dan berlari di air. Kira-kira bisa apa tidak? Nah, ini sama dengan permainan yang sudah Bu Guru terangkan kemarin tentang permainan kucing dan tikus, ya. Nah, itu adalah permainan di atas air. Maka kalau kalian bisa melakukan, kalian akan mendapatkan centang. Saya yakin anak Bu Ragil semuanya sehat dan bisa melakukan ini, ya. Maka Bu Guru akan memberikan centang untuk kalian. 3. Menentukan pecahan 1/2. Nah, ini sudah kita pelajari bersama. Kemarin nilai kalian sudah bagus-bagus semua. Maka Bu Guru anggap kalian sudah bisa. Maka Bu Guru akan memberikan centang lagi. Menentukan pecahan 1/3 sama kemarin juga kalian sudah bisa. 5. Menentukan pecahan 1/4. Ini juga tugas yang sudah Bu Guru berikan kepada kalian dan ternyata nilainya juga bagus. Maka Bu Guru anggap nilai kalian sudah bisa dalam pelajaran ini. Maka Bu Guru akan memberikan centang lagi. Nomor 6, mengetahui fabel yang berkaitan dengan hidup rukun. Nah, tadi sudah Bu Guru bacakan fabel tentang kancil dan cicak badung. Nah, itu menceritakan tentang hidup rukun ya anak-anak ya. Maka kalian sudah mengetahui fabel tersebut, maka Bu Guru akan memberikan centang untuk kalian. Kemudian 7, mengetahui kuat lemah bunyi. Nah, tadi ada beberapa benda yang Bu Guru sebutkan dan kalian coba praktekkan di rumah. Apakah bunyinya kuat atau lemah? Maka kalau sudah kalian lakukan, Bu Guru anggap kalian bisa, maka Bu Guru akan memberikan centang. Lanjut nomor 8, mengetahui panjang pendek nada birama 2. Contohnya pada lagu apa tadi? Contohnya? Iya, contohnya pada lagu Pelangi-Pelangi. Biramanya 2/4 ya. Kemudian Bu Guru kasih centang. Nomor 9, menyanyikan lagu birama 2. Juga tadi sudah di lagu Pelangi-Pelangi, maka Bu Guru kasih centang. Kemudian next, mengetahui karakteristik individu di rumah berdasarkan jenis warna kesukaan, kegemaran, dan agama. Nah, ini pernah Bu Guru kasih tugas ke kalian untuk menanyakan warna kesukaan dari semua anggota keluarga yang di rumah dengan cara kalian menggambarkan sebuah puding kemudian mewarnai sesuai dengan warna kesukaan mereka. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian kesukaan kegemaran. Kemarin juga sudah Bu Guru tugaskan kalian untuk menanyakan kepada teman satu kelas kalian apa saja kegemaran atau kesukaan yang mereka gemari ya. Jadi itu adalah contoh kesukaan dan kegemarannya. Kemudian agama juga kemarin sudah diterangkan bahwasanya di Indonesia itu terdapat banyak sekali perbedaan agama. Nah, kemudian di kelas juga kalian bisa menyebutkan agama yang berbeda, maka kalian harus bagaimana dengan perbedaan tersebut. Maka kalau kalian sudah tahu semuanya, Bu Guru anggap sudah bisa ya. Bu Guru akan kasih centang lagi untuk kalian. Nah, di sini nomor 1 sampai 10 sudah dikasih centang semua. Artinya kalian sudah bisa mempelajari kegiatan subtema 1 dengan baik ya. Oke, selamat untuk kalian semua. Nah, pelajaran hari ini mungkin cukup sampai di sini saja. Jangan lupa tetap semangat belajar, kemudian jaga kesehatan selama di rumah. Jangan lupa berdoa. Kemudian
selalu minum vitamin ya di rumah, usahakan. Dan Bu Guru akhiri cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar buat anak-anakku semua.